Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, seperti diperkirakan banyak pihak bahwa cepat atau lambat varian COVID-19 Omicron bakal menembus teritori Indonesia kini benar-benar menjadi kenyataan. Kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan ada seorang petugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta yang terjangkit varian Omicron. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Jumat 17 Desember 2021 dengan tema Membendung Omicron bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda juga bisa menyatakan opini Anda melalui nomor telepon 0215839900. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan para pendengar juga bisa ikut berpartisipasi dalam editorial Media Indonesia. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Don Bosco Selamun. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Bang? Sehat, Leo. Masih pakai masker? Harus, masih. Masih ada COVID ya? Masih ada COVID dan kita juga berjaga-jaga untuk Omicron kan. Oke, sebelum membahas soal bagaimana membendung Omicron, Bang Don dan pemirsa, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan oleh media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline untuk hari ini. Ini hasil wawancara dengan Kapolda ya, Metro Jaya, Bang Don. Gotong royong kunci hadapi semua masalah. Persisnya apa yang dimaksud oleh Kapolda ini, Bang? Ya, tidak lagi dengan langkah kekerasan. Pendisiplinan itu bisa dilakukan dengan cara polisi yang lebih bersahabat. Bahkan menolong masyarakat itu jauh lebih baik. Kalau kita ikuti wawancara ini sangat menarik gitu ya, Leo. Kita misalnya baca, trust publik meningkat kalau kasus kejahatan alami penurunan. Jadi bukan seberapa banyak jumlah penjahat yang Anda tangkap. Ternyata sosok polisi yang penolong, sahabat pengayom, itu yang membuat trust. Dan itu paralel atau inline dengan strategi kepolisian yang sifatnya pencegahan. Saya rasa ini paradigma yang sebetulnya sudah lama dipikirkan. Tapi mungkin soal penerapannya aja. Karena menurut Kapolda ini, makin banyak yang kita tangkap, bukannya kejahatan makin turun. Kira-kira begitu. Baik, kita dorong sama-sama, kita dukung supaya kemudian polisi benar-benar... Dan keberaniannya kita juga harus akui. Kita akui. Pak Fadil ini oke lah. Polisi menjadi pengayom masyarakat. Kita ke berita selanjutnya, ini senapas dengan editorial pemirsa. Terkait dengan membendung varian Omicron, gencarkan testing, kejar vaksinasi, dan taati prokes. Nah ini menjadi tanda tanya juga nih Bang Don, karena beberapa orang atau bahkan banyak orang sekarang merasa sudah aman. Jadi tidak lagi pakai masker Bang, tidak lagi jaga jarak. Masker mungkin masih pakai, tapi jarak itu sudah hampir tidak dijaga lagi. Bagaimana Bang Don? Iya Leo, kalau saya baru keliling ke beberapa tempat, termasuk ke kampung saya, orang sudah tanggalkan masker. Sudah copot malah? Iya, tapi saya kira varian Omicron yang ternyata sudah ada di Indonesia, ya ini harus membuat kita kembali untuk gencarkan 3T ya, tracing, testing, lalu kemudian treatment juga harus dipersiapkan. Ya mantranya tidak banyak sebetulnya, prokes harus jalan. Ya prokes itu kan orang semua sudah tahu, kemudian 3T, lalu kemudian hindari keluar negeri yang baru karena banyak penularan di sana. Jaga pintu masuk dari luar negeri ke sini, lalu comply dengan karantina. Kalau dari luar negeri kita kan tahu bahwa ada karantina 3 hari, 7 hari, 10 hari, lalu 14 hari sekarang. Jangan ada orang yang merasa dikecualikan untuk tidak ikuti karantina atau mengecualikan diri. Ada gium semua orang sama di depan hukum. Di depan penyakit juga sama. Apalagi tidak ada penyakit yang memilih-milih orang miskin atau orang kaya, pejabat atau bukan gitu. Ya, perlu diingat bahwa virus COVID-19 tidak takut kepada pejabat, begitu ya Bang ya? Iya, itu betul. Makanya saya kira larangan untuk keluar negeri bagi warga maupun pejabat negara itu adalah saat yang tepat dan sekaligus comply, karena kontroversi tentang karantina ini banyak. Ada banyak orang yang merasa dikecualikan, apakah dia anggota DPR atau artis, itu nggak boleh lagi gitu. Kita akan bicarakan itu nanti lebih jauh di editorial. Kita beralih ke berita selanjutnya dari halaman 2 pemirsa. Ini berita bagus harusnya, asal kita semua sama-sama meyakininya Bang Don. Ekonomi Indonesia akan tumbuh 5,2% di 2022. Ini pertanyaannya adalah apakah kita yakin ke situ Bang? Karena kalau kita tidak yakin ya tidak sampai juga itu. Bagaimana Bang? Leo, yakin saja tidak cukup. Tetapi angka-angka itu harus membuat kita punya dasar keyakinan.
semua perkiraan mengatakan kita akan tumbuh 5,2%. Berbagai indikatornya memperlihatkan ke arah itu. Tetapi kan masih ada sejumlah faktor yang sangat mempengaruhi. Di antaranya varian misalnya Mikron gitu. Omikron yang bisa masuk begitu. Bisa masuk dan itu akan mengganggu. Ya mungkin tidak seberbahaya seperti yang diperkirakan. Tetapi apapun cerita tentang penularan yang begitu cepat kan itu juga menakutkan, termasuk menakutkan investor dan seterusnya. Ya kita lihat situasi seperti ini. Tentu banyak varian ekonomi yang lain yang menentukan apakah seperti ini nanti, termasuk ekonomi global kan akan menentukan. Dan kalau COVID masih atau tiba-tiba misalnya varian Delta berkembang lagi gitu, itu lain lagi ceritanya. Tetapi semua perkiraan mengacu ke situ gitu. Baik. Ya kita optimis lah, Leo. Ya kita optimis dan kita harus jaga sama-sama prokes. Nanti kita bicarakan di editorial. Kita ke berita selanjutnya di halaman 3. Ini terkait dengan politik dan hukum. Ketidaknetralan ASN, aparatur sipil negara, ancam pemilu 2024. Nah, ini kan masalah klasik nih, Bang Don. Bagaimana, Bang? Betul sekali, Leo. Jadi kalau Leo mengatakan ini masalah klasik, ini cerita lama. Cerita lama. Dan itu akan terasa sekali misalnya di daerah tingkat 2. Ya. Itu akan sangat terasa karena mungkin pegawai negeri atau ASN ini adalah aparat atau kelompok yang paling mudah dikendalikan oleh politisi gitu. Karena kemudian kalau misalnya mereka campaign lalu kemudian melibatkan mereka, ada janji-janji politik tentang jabatan, tentang geng dalam tanda kutip kelompok yang akan dapat promosi dan seterusnya. Bahkan untuk urusan-urusan di bawah itu begini, Leo. Kalau nanti situ berapa orang yang bisa jadi pegawai kontrak? Even cuma jadi pegawai kontrak saja, dan itu kan mestinya datang dari dalam. Gitu. Dan jadi, ini menurut kita itu akan menjadi beban politik yang selama ini belum bisa kita selesaikan. Mestinya harus betul-betul clean dan clear. Mereka tidak boleh dibawa-bawa ke kancah politik itu, karena mereka adalah administrator yang harus melayani siapapun gitu. Harus membuat politik sering menciptakan situasi yang KKN gitu, tetapi memang karena seperti itu gitu, orang mengajak ASN untuk dibawa ke kancah politik gitu. Baik, kita nanti ikuti nanti seperti apa sampai 2024, masih cukup lama ya, Bang ya? Masih cukup lama, sebentar lagi. Kita ke editorial. Editorial pada hari ini membendung Omikron. Judulnya ini saya bertanya-tanya, Bang Don. Kan tidak bisa dibendung. Kemarin sudah ada yang masuk nih di Wisma Atlet. Pertanyaannya adalah bagaimana kita benar-benar bisa memperlakukan Omikron ini sama baiknya dengan kita memperlakukan varian Delta yang kemarin membuat banyak sekali kasus di bulan Juni-Juli, Bang Don. Ya kita sukses sebetulnya, pemerintah sukses, masyarakat sukses untuk membendung varian Delta sehingga kita punya positivity rate itu 1%, artinya jauh di bawah standar WHO. Tetapi ketika Omikron datang dan ketika kita diberitahu bahwa ada satu yang terjangkit, yang satu yang tertular, tentu pertanyaannya hasil tracing dan testingnya kita tidak bisa percaya bahwa itu cuma satu gitu. Karena kan pertanyaannya dia dapatnya dari mana? Oh, dari luar negeri. Siapa yang dari luar negeri? Berapa kontaknya? Saya kira kita dulu pernah mengalami ketika keluarga penari itu adalah temuan pertama. Kita pikir sedikit, tapi hanya dalam waktu dekat kita tahu bahwa itu kemudian kontaknya banyak ya? Banyak. Saya kira Omikron juga seperti itu. Makanya kita harus waspada. Kenapa kita harus waspada? Ya karena kecepatan penularannya. Walaupun misalnya Presiden Jokowi mengatakan daya fatality-nya untuk nyawa itu tidak sebesar seperti varian Delta, tetapi kembali lagi ketika kita sudah sukses, ini juga harus bisa kita lakukan. Dan ini menariknya karena ini sudah predictable sebetulnya. Kemarin kita masih atau 2 hari lalu kita masih berita sudah ada di luar negeri, sekarang sudah ada di depan hidung kita. Dan penularan di luar negeri memperlihatkan misalnya Afrika Selatan ditemukan sebulan lalu, bulan November. Tapi tiba-tiba kemudian sekarang hanya 1 bulan kemudian ada di 77 negara. Jadi bisa dibayangkan kecepatannya, Leo. Pertanyaannya, Bang, kalau dikatakan waspada, jangan panik. Karena ini tidak sefatal Delta. Saya langsung berpikir kalau begitu aman-aman saja, tidak usah waspada juga. Nah itu bagaimana kita akan bahas ya, Bang Don dan pemirsa inilah. Itu menarik tuh. Itu dia editorial Media Satu hari ini Jumat 17 Desember 2021 membendung Omikron. Membendung Omikron.
Seperti diperkirakan banyak pihak bahwa cepat atau lambat varian Omikron bakal menembus teritori Indonesia, kini benar-benar menjadi kenyataan. Kemarin, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan ada 1 petugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta yang terjangkit varian Omikron. Kementerian Kesehatan juga mendeteksi ada 5 kasus probable Omikron. Omikron oleh WHO memang digolongkan sebagai varian of concern atau varian yang perlu diwaspadai. Omikron juga disebut punya kecepatan transmisi yang tinggi meskipun dengan tingkat bahaya yang rendah. Ia sudah menjangkiti 77 negara per 14 Desember 2021 dalam waktu relatif singkat. Lantas setelah Omikron masuk Indonesia, perlukah kita meresponnya secara berlebihan, takut, cemas, panik? Sesungguhnya, sehebat dan seberbahaya apapun varian COVID-19 yang datang, kita tak perlu bereaksi seperti itu. Terlebih untuk pemerintah, ini bukan saatnya bersikap reaktif dan kemudian mengambil keputusan-keputusan yang alih-alih efektif, tapi malah memperlihatkan kepanikan. Tindakan pertama yang mesti dikencangkan ialah mencegah penyebaran varian Omikron di Indonesia. Meskipun orang yang terjangkit itu kini sudah dinyatakan negatif COVID-19, penelusuran terhadap siapa saja yang kontak dengan kasus pertama Omikron di Indonesia tersebut harus secepatnya dilakukan. Setelah bertemu, segera lakukan karantina dan isolasi untuk memutus rantai transmisi. Agar berjalan efektif, langkah awal itu mesti pula dibarengi dengan upaya pencegahan dalam skala lebih luas. Satu hal yang patut kita soroti ialah terkait penegakan aturan karantina bagi mereka yang pulang dari perjalanan luar negeri. Ini penting, mengingat varian Omikron sejatinya berasal dari satu wilayah, tapi bertransmisi cepat ke wilayah lain karena semakin longgarnya aturan perjalanan di kebanyakan negara. Sebenarnya kita sudah punya aturan untuk itu, yakni Surat Edaran atau SE Satgas COVID-19 nomor 25/2021 yang baru saja direvisi. Surat edaran itu mengatur dengan tegas bahwa semua pelaku perjalanan internasional diwajibkan menjalani karantina selama 10 kali 24 jam. Tidak terkecuali bagi pejabat negara yang bepergian ke luar negeri untuk kepentingan pribadi atau liburan, bukan untuk kepentingan bekerja. Terkait karantina ini, pemerintah tak boleh kecolongan lagi seperti yang sudah-sudah. Kasus kaburnya selebgram Rachel Fenya. Juga kontroversi pendeknya masa karantina yang dijalani anggota DPR Mulan Jameela beserta keluarganya mesti dipastikan tidak boleh terulang lagi. Pengendalian penyebaran Omikron harus dilakukan sejak pintu masuk. Akan lebih sulit membendungnya bila makin banyak virus varian Omikron yang masuk tanpa tercegah. Karena itu, konsistensi penegakan aturan karantina perjalanan luar negeri menjadi harga mati. Bahkan, bila perlu, keluarkan larangan masyarakat bepergian ke luar negeri untuk sementara. Pada saat yang sama, upaya-upaya preventif lain juga mesti digenjot. Salah satu yang harus tetap menjadi fokus selain meningkatkan kapasitas tes, baik PCR maupun sequence genomik, ialah program vaksinasi. Apalagi saat ini penduduk Indonesia yang sudah mendapat 2 kali dosis vaksinasi kurang lebih baru separuh dari target. Ketika level kewaspadaan ditingkatkan, giat vaksinasi jelas tak boleh surut. Begitupun dengan ajakan terus-menerus kepada masyarakat untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dalam kesehariannya, ada atau tidak ada COVID-19. Varian Omikron mungkin saja tak seberbahaya varian Delta. Namun, jika penyebarannya tak bisa dikendalikan, bukan tidak mungkin akan membuat penanganan pandemi yang sudah bagus saat ini menjadi kocar-kacir lagi. Kita cegah dari sekarang agar skenario terburuk itu tidak terjadi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita berdiskusi, kita mau bertanya Bang, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan juru bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Bu Siti Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya,
Bu Siti, kita akhirnya kemarin mendengar pengumuman dari Kementerian Kesehatan, dari Menteri Kesehatan, bahwa varian Omikron sudah ditemukan. Pertanyaannya, Bu, itu memang hanya 1 orang, ada 5 probable, atau memang lebih besar dari itu yang sedang dicari tahu oleh Kementerian Kesehatan? Bagaimana, Bu? Iya, jadi sejak tanggal 26 November ya, WHO mengumumkan bahwa varian Omikron ini menjadi varian of concern. Kita tanggal 27 sudah melakukan antisipasi ya, termasuk tadi melarang 11 negara ya, 10 negara di Afrika dan 1 negara khususnya Hong Kong ya, untuk ditunda izin masuknya ke Indonesia. Juga kemudian dilakukan perpanjangan karantina dari 7 hari bahkan jadi 10 hari. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan PCR ya, ini penting. Pada saat keberangkatan itu 3 kali 24 jam, kemudian saat tiba di Indonesia kita lakukan pemeriksaan, dan 1 hari terakhir, hari ke-9 sebelum keluar daripada fasilitas karantina itu dilakukan pemeriksaan kembali. Nah, yang kemudian kita dapatkan 5 kasus probable ini adalah dari pemeriksaan pada waktu pertama datang tiba di Indonesia ya. Jadi memang kita untuk pelaku perjalanan kalau ada kasus yang positif itu langsung dilakukan pemeriksaan genome sequencing-nya, dan salah satunya adalah dengan pemeriksaan SGTF tadi. Oke, Bu Siti, yang dikatakan sering kita dengar varian Omikron ini belum diketahui persis bagaimana efek yang diakibatkan, tetapi terberitakan juga bahwa katanya Omikron ini daya letal, daya menyakitkannya tidak sehebat Delta, walaupun dia jauh lebih cepat atau lebih mudah menular dibanding Delta. Yang betul yang mana ya, Bu? Iya, jadi dari data yang sampai saat ini ada ya, pertama wajar kalau kita harus waspada, tapi tidak perlu panik ya, seperti kata Pak Presiden, bahwa waspada itu menjadi penting karena mengapa begitu cepat dari tanggal 24 November saat itu Afrika Selatan melaporkan kasus ini, 26 November langsung dinyatakan oleh WHO sebagai varian of concern. Berarti hanya butuh 2 hari. Kalau varian Delta itu kurang lebih butuh 1 bulan lebih, WHO kemudian menyatakannya sebagai varian of concern. Yang kedua, belum sampai 1 bulan sudah 78 negara melaporkan bahwa mereka sudah mengidentifikasi adanya varian Omikron ini. Dan yang ketiga, dari data yang ada saat ini, penularan daripada varian Omikron ini 3 kali lebih cepat dari varian Delta. Kita tahu varian Delta itu sudah sangat menular ya, kita mengalami itu di bulan Juli, apalagi kemudian ini 3 kali, artinya dia cepat sekali menular. Nah, yang kita belum ketahui banyak, yang masih memang dugaan adalah satu dari kasus-kasus yang ada saat ini, walaupun penularannya sangat cepat, bisa membuat orang mudah terinfeksi kembali lagi ya, Mas Leo ya. Ini juga harus kita catat bahwa biasanya kan penyintas COVID itu jarang lah 2-3 bulan kemudian, tapi kalau ini sangat cepat bisa terinfeksi kembali. Nah, hal-hal yang tentunya masih terus dikaji adalah terkait tingkat keparahan. Karena sampai sekarang tidak terlihat bahwa varian ini menyebabkan orang itu tertular kemudian positif dan menjadi lebih parah. Kita bisa lihat juga kasus kita yang ditemukan ini ya, petugas kebersihan, dia tidak ada gejala sama sekali. Dan dia kita temukan tanggal 8 positif ya, tanggal 10 itu negatif ya. Walaupun CT value-nya atau CT value-nya itu rendah ya, karena dia diperiksa itu karena kecurigaan CT value-nya rendah. Jadi ada 2 hal yang harus kita pelajari ini. Artinya varian Omikron sangat mungkin tidak bergejala, sehingga orang yang merasakan terinfeksi tidak akan merasakan bahwa dia sakit ya. Yang kedua, kalau betul teorinya dia cepat sembuh, artinya tidak meningkatkan tingkat keparahan, ya terjadi pada petugas kebersihan kita ini ya, dalam 2 hari CT value-nya yang rendah, dia kemudian sudah bisa negatif. Iya, betul ya. Jadi yang kedua, selain tingkat keparahan yang masih terus dikaji lebih lanjut karena informasinya belum banyak, adalah bagaimana dia menurunkan proteksi dari vaksinasi ya, karena dia kita ketahui dia bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh kita sehingga efikasi vaksin itu bisa turun. Tapi bukan berarti tidak ada sama sekali ya sampai sekarang, karena kita bisa melihat kasus-kasus yang parah pun
dengan orang yang sudah divaksin dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin, itu orang yang tidak divaksin itu jauh lebih ringan seperti itu. Oke. Terakhir Bu Siti, singkat saja Bu, kita tidak mau menimbulkan kepanikan, tapi ada tidak peningkatan langkah untuk membatasi keluar masuk Indonesia Bu, untuk WNI ataupun WNA? Iya, sampai saat ini kita sedang masih monitor terus ya bagaimana, dan tentunya sambil proses yang kita lakukan di penanganan untuk 1 kasus yang positif dan 5 yang probable ini tentunya. Apakah nanti perlu ada penambahan negara-negara yang ditunda izin masuknya, kemudian apakah ada pengetatan terutama untuk pekerja migran Indonesia di akhir Nataru ini, dan yang ketiga adalah apakah perlu kita lebih melakukan pengetatan mobilitas di dalam negeri ya untuk mencegah dan melokalisir ya. Ini sedang akan kita evaluasi, tapi yang pasti masyarakat saat ini kan tetap kami himbau menunda perjalanan, khususnya perjalanan ke luar negeri, karena seperti disampaikan Pak Menteri bahwa Indonesia kan jauh lebih aman. Kita adalah level 1 sampai saat ini. Jadi sebaiknya kita tunda dulu untuk berpergian ke luar negeri sampai dengan lebih jelas tentang Omikron ini. Kedua, di dalam negeri tetap protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi. Karena kalau ada Omikron pun kita sudah siap karena tubuh kita sudah divaksin. Baik. Penjelasan yang sangat lengkap. Terima kasih juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Bu. Pertanyaan dasarnya itu Bang Don, dikatakan tidak separah, tidak sebembahayakan Delta. Terus bagaimana caranya kita supaya tetap waspada? Itu yang justru menjadi soal ya. Tidak membahayakan, tidak seberbahaya Delta, tetapi kita harus tetap waspada. Dan kita lihat bahwa langkah pemerintah sampai sejauh ini kan masih tetap di level 1 kan, PPKM, walaupun ada wacana sebelumnya akan jadi level 3 menjelang Natal dan Tahun Baru. Tapi intinya menurut saya kan mantranya tetap ya, prokes, kemudian 3T, vaksin, dan beberapa lagi, ya ini kan mantranya. Tetapi intinya menurut saya harus ada kesadaran pribadi kita, Leo atau saya, kalaupun pemerintah tidak menaikkan levelnya, tidak menaikkan ke level 2, ke level 3, tapi secara pribadi atau keluarga, mestinya kita harus berjaga-jaga, waspada itu ya, dengan sangat senang hati, dengan rela hati untuk menerapkan, katakanlah nggak apa-apa kalau saya menerapkan untuk keluarga saya jadi level 3 gitu. Untuk bisa mengamankan diri, untuk bisa mengamankan yang lain, nggak apa-apa, kita jalankan gitu. Karena ya kita tidak bisa, katakanlah tidak berbahaya untuk nyawa, tapi kan baru 1 bulan nih. Kita belum bisa, itu kan hipotetik gitu. Kita belum tahu kalau dia 3 bulan, 4 bulan dan seterusnya kan. Belum ada bukti saintifik untuk itu gitu Leo. Bagaimana tetap menjaga kewaspadaan itu Bang Don, karena memang secara nyata kita mulai merasa semakin aman. Dan yang paling penting Leo, yang paling penting tidak usah keluar negeri dulu. Dan mereka yang pulang dari luar negeri jangan mengistimewakan diri untuk kemudian tidak mengikuti karantina. Karena kalau Anda jadi carrier itu juga berbahaya untuk banyak orang. Baik, kita akan lanjutkan Bang Don, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Don, sebelum kita lanjutkan berdiskusi, kita mau dengarkan dulu pendapat pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Ondo Silitonga. Pak Ondo, selamat pagi. Halo, Pak Ondo. Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Halo. Halo, Pak Ondo. Ya, silakan, Pak. Pendapat Anda, Pak. Iya, bendungannya sebenarnya sudah ada, cuman bocor. Bocor? Yang bocor ini yang sudah masuk dibersihkan dan yang probable harus dibersihkan juga. Karena sudah masuk, maka tracing harus ditingkatkan dengan tegas. Iya. Selain karena bocor, masuknya Omikron bisa saja sebelum dibendung. Karena sesungguhnya kita mendengar baru kita bendung. Padahal 2 atau 3 minggu sebelumnya sudah jalan-jalan kemana-mana itu Omikron. Gimana agar tidak ada gelombang ketiga akibat Omikron? Saya pernah mengatakan di sini, ojo kagetan gelem melakoni, alias jangan panik, tetap patuh protokol kesehatan dan vaksin digencarkan. Equality before the law harus diterapkan, jangan pilih kasih. Anggota DPR dan keluarga yang liburan dari Turki juga harus ditindak. SE 2521 itu bukan hanya untuk Rahel Penya. Basmi itu mafia karantina di airport. Ujuk-ujuk pendatang disuguhi biaya karantina 8 juta lebih dengan alasan tempat karantina penuh. Karantina 10 hari, tapi baru 6-8 hari diusir karena ada yang ngantri. Bagaimana kalau begini? Bila tidak punya lokasi karantina, ya cukup dibuat 5 hari saja di PCR, bila negatif boleh pulang. Daripada di tempat karantina berkerumun menjadi sumber penularan. Demikian, makasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Pak. Sangat jelas apa yang dimintakannya. Kita langsung ke pemirsa Metro TV berikut, ada di Kota Medan, Sumatera Utara, Pak Sukiwi. Pak Sukiwi, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Bung Leo dan Bung Don. Selamat pagi. Silakan Pak Sukiwi, pendapat Anda, Pak. Ya, apa yang selama ini yang kita perkirakan ternyata sekarang sudah masuk Omikron ke Indonesia. Yeah. Tapi ya kita nggak usah terlalu panik. Prinsipnya kita waspada dan berjaga-jaga karena kita juga sudah punya pengalaman bagaimana menghadapi varian Delta itu. Yeah. Jadi cara membendungnya ini setiap Pemkab, Pemko maupun tingkat gubernur dan seluruh pemerintahan mulai menghimbau, mengingatkan kalau bisa jangan ada kerumun-kerumun dulu, ya. Kemudian taatilah protokol kesehatan. Kemudian juga masyarakat harus ada kesadaran. Karena yang sakit kalau yang kena itu adalah dirinya sendiri. Ya, sudah kena dirinya sendiri, dia sudah susah sendiri, bisa dia menular ke orang lain lagi dan bisa mengakibatkan terjadi satu ekonomi, cari makan pun susah dan yang lain-lain semua terhambat. Jadi harapan kami kepada masyarakat, ya kita belajar dari pengalaman karena pengalaman itu soko guru kita. Ya, jangan kita itu keras kepala. Jangan kita itu bentang-bentang. Oh, saya sehat, saya sudah divaksin, saya sudah nggak akan kena lagi. Itu tidak ada itu. Namanya virus, dia tidak takut sama orang yang sehat. Dia semua dia bisa serang. Jadi masyarakat kami himbau ya berjaga-jaga, taati peraturan dan mari kita jaga kesehatan kita bersama. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Di belakang Pak Sukiwi ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Don. Ya, selamat pagi Pak, silakan Pak. Ya, pemerintah membendungnya dengan regulasi-regulasi yang dibuat. Ini hendaknya dipatuhi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus sadar betul yang paling efektif sekarang untuk menahannya ini adalah vaksin. Seperti yang diberitakan bahwa untuk Sinovac harus ada booster. Tolong pemerintah usahakan agar masyarakat kita segera diberikan vaksin booster. Karena kita tidak bisa kita melihat orang yang olahragawan sehat di Real Madrid itu sudah 4 yang terpapar COVID-19 ini. Nah ini jadi tidak COVID-19 tidak memandang siapapun. Yang kedua, kita berharap negara-negara besar sadar dengan kejadian Omikron ini bahwa janganlah mereka ego dengan diri mereka sendiri. Kalau mereka punya kelebihan, berikan kepada negara-negara miskin vaksin-vaksin itu agar tidak tumbuh lagi varian-varian baru. Kenapa?
Dia akan berkembang sesuai dengan pengaruh alam, pengaruh lingkungan, akan timbul varian baru. Kita harapkan negara-negara besar itu memberikan kontribusi lah demi keselamatan dunia, bukan ego sendiri. Yang ketiga, masyarakat tolong jaga diri sendiri untuk keselamatan diri sendiri. Nantilah menjaga orang lain. Jangan sampai kita menjadi transmisi untuk menyampaikan penyakit-penyakit. Janganlah timbul klaster. Yang keempat, fasilitas karantina yang terjadi kemarin, kalau kita lihat di TV, itu kayaknya ada pihak-pihak yang belum siap. Mereka menunggu sampai 12 jam baru bisa dapat kamar. Nah ini tolong, kalau memang ada aturan, tolong dipersiapkan dengan matang. Kita sadar betul bahwa dengan segala kekurangannya, tapi ini jadi pelajaran bahwa untuk menangani ini harus berkolaborasi. Seluruh pihak harus menyadari bahwa kita harus menanggulangi bersama. Tidak bisa bagian-bagian tertentu saja yang jangan ada yang merasa bahwa mereka punya kekebalan, punya apa karena jabatan dan apa-apa. Kita harapkan seluruh bangsa Indonesia sadar agar ekonomi kita sesuai dengan prediksi akan mencapai 5,2% peningkatannya pada tahun 2022. Cukuplah kita terpuruk selama ini. Mari kita bersatu untuk membendung COVID Omikron. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Lia. Silakan Bu, pendapat Ibu. Ya, jadi pertama adalah konsistensi dari yang buat aturan Pak ya, pertama. Kemudian ditunjang oleh disiplin daripada masyarakat. Karena ini saya lihat sekarang ini Pak, lalu lalang orang tidak pakai masker tidak ditegur juga ya. Dan kemudian juga seperti kata Bapak tadi, memang sebenarnya aturan itu dari diri orang per orang saja Pak ya. Mereka itu kesadaran diri, kemudian kita ikut aturan. Tapi sementara ini seperti pembelajaran yang lalu, waktu pertama COVID-19 itu, aturan-aturannya itu tenaga asing atau dilarang masuk, tapi pada waktu itu kan masuk langsung dari sumbernya lagi Pak ya, dari Cina lagi. Tapi pejabat-pejabat memberikan alasan mereka itu bukan orang biasa, orang pintar. Nah, inilah biasa salah satu ya kelemahan-kelemahan kita, sehingga masyarakat itu juga seperti acuh. Kenapa? Karena itu tadi mereka membuat aturan, tetapi mereka seperti juga melanggar dengan alasan tadi itu, bilang mereka itu tenaga ahli apa. Padahal dari sumbernya virus. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi lagi Pak. Kita berdoa semoga tidak apa yang kita lihat di sini, misalnya sudah ada satu terpapar, maka mudah-mudahan tidak melebar dan masyarakat juga makin disiplin. Kemudian juga itu tadi konsistensi dari para pembuat aturan ya. Mudah-mudahan kita kerjasama yang baik, kita terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Makasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi Bu. Para pemirsa mendukung Bang Don bagaimana usaha untuk melawan. Tapi tadi menarik kalau yang dikatakan Pak Ondo, mafia karantina tuh. Bagaimana tuh Bang Don? Ya, saya rasa banyak orang tahu bahwa itu ada mafia di situ. Karena ada orang yang bisa lewat begitu saja dan dengan memberikan uang gitu. Saya kira perlu diperiksa di sana. Saya pernah dengar langsung dan saya pernah ada di airport pada suatu waktu, tapi ada beberapa orang yang memang dikecualikan. Katanya aturannya memang anggota DPR itu bisa dikecualikan. Tapi sekarang kan kalau lihat Omikron berkembang seperti ini kan predictable ya, Leo. Kita bicara ada di luar negeri, tapi kita juga sudah tahu bahwa ini akan ada di dalam negeri gitu. Dan ketika kita mendengar cuma satu orang, kita jangan berasumsi cuma satu orang yang ditemukan kemarin. Kita harus datang dengan pikiran bahwa sudah banyak. Cuman ini kan belum ada hasil testing atau tracingnya untuk bisa melihat gitu ya. Itu asumsi kita ketika kita berbicara bahwa ini penularannya cepat begitu. Maka menurut saya tidak ada alasan, kita itu harus selalu berpikir, tidak ada alasan yang mengecualikan negara ini tidak akan terkena Omikron, apalagi lebih banyak begitu. Sama seperti tidak ada alasan bagi siapapun untuk mengistimewakan diri sendiri dari karantina. Kita sudah belajar dari sukses kita tentang mengatasi varian Delta. Setelah kita mengalami masa-masa yang menakutkan dan mengerikan pada bulan Agustus atau Juli-Agustus, sekarang kita sudah bisa mengendalikannya. Kita berharap itu menjadi pelajaran ketika Omikron datang, kita juga harus sudah siap seperti itu. Tadi para penelpon kita menekankan, ya selain pemerintah, diri kita sendiri yang harus membuat level awareness itu lebih tinggi gitu dalam situasi seperti ini. Leo. Kita harus kembali jeda Bang Don dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selepas jeda berikut ini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita di bagian akhir dari diskusi kita di pagi ini. Bang Don, kalau melihat apa yang ada, banyak yang masih belum diketahui tentang karakteristik Omikron ini. Tapi kan tetap kita harus waspada, Bang. Disebut-sebut bahwa prokes dan juga vaksin. Konon katanya, Bang Don, ini kata teman-teman di tenaga kesehatan, minat orang Indonesia saat ini sudah mulai menurun untuk mengikuti vaksinasi, terutama yang belum sama sekali. Ini bagaimana, Bang Don? Ya, Leo, saya kira memang jalannya adalah vaksinasi harus tetap gencar. Saya tidak punya data tentang minat yang menurun atau tidak. Tapi angka di atas 100 juta sudah divaksin itu termasuk cukup sukses. Dan kita termasuk negara yang oleh WHO dinyatakan sebagai sukses dalam vaksinasi. Makanya kan kalau kita tidak bisa menjalankan prokes dengan baik, mungkin juga sudah bosan, tapi gencarkan vaksin ini. Kan vaksin pertama, yang sudah vaksin pertama harus ikut aktif untuk dapatkan vaksin yang kedua. Lalu pemerintah juga sudah mengambil kebijakan booster itu pada tahun 2022. Tahun depan ya? Iya, ini kan tinggal 2 minggu ini. Kan? Tinggal 2 minggu. Dan saya kira permintaan akan booster itu sekarang sudah meningkat. Gitu. Jadi bagus ketika kalau sudah di atas 100 juta atau 120 juta, rasanya sudah harus dibuka peluang itu. Entah orang bayar atau entah orang pemerintah siapkan. Itu adalah metodenya, tetapi ini perlu ketika kita berhadapan dengan Omikron. Gitu. Sekali lagi, betul sejauh ini tidak ada tanda-tanda bahwa ini sangat mengancam nyawa. Gitu. Tapi kan kita tidak bisa mengambil kesimpulan dalam waktu yang sangat pendek peristiwa ini. Jadi itu pilihannya. Jadi ya mantranya tetap yang lama. Gitu. Mantra yang lama itu, Bang, soal protokol kesehatan, masker. Tadi Bu Lia di Makassar menyoroti, sekarang kalau kita ingat dibandingkan dengan awal-awal, Bang. Pada saat itu sempat ada satu kasus yang kontroversial ketika ada seseorang yang mengemudikan mobil sendirian. Di dalam mobilnya dia copot masker karena mau minum, itu diperkarakan sampai masuk tindak pidana ringan, Bu, kalau tidak salah. Tapi kalau sekarang kita melihat orang itu tidak pakai masker di tempat umum, sudah tidak ada yang menegur, Bang. Ada gambar yang beredar di media sosial, ada sebuah acara belum lama ini di Jakarta, Bang, di sebuah tempat hiburan. Itu kebanyakan di gambar itu, di video itu sudah tidak pakai masker lagi. Walaupun mereka mengatakan, oh kami semua sudah PCR swab sebelum acara, katanya begitu. Tapi tidak tahu juga. Ya, kita Bang? Memang harus siap dengan pengetatan itu, Leo, menurut saya saat ini. Kan ini kan mantra yang paling sederhana tapi yang paling mungkin dilakukan oleh siapapun adalah menggunakan masker. Betul di beberapa tempat dan bahkan di banyak tempat itu sudah berkurang. Tapi kalau orang sudah aware dengan Omikron yang akan masuk dan sekarang sudah ada di sini, saya rasa kita tidak ada salahnya untuk kembali memperketat itu gitu. Karena ini sesuatu yang sebetulnya ringan gitu. Ini soal mengubah cara hidup masyarakat, mengubah kebiasaan yang sebetulnya untuk sebagian terbesar di antara kita sudah menjalankannya 1 atau hampir 2 tahun. Gitu. Dan sudah terbiasa sebetulnya. Sudah terbiasa. Kita aja belum pernah, di Metro TV aja belum pernah ada siaran yang melepas masker, bukan? Karena kita sudah terbiasa. Padahal semuanya sudah divaksin. Iya, padahal semuanya sudah divaksin dan di tempat lain ada yang sudah siaran melepas masker. Tapi kita tetap dalam posisi lorong yang harus kita yakinkan kepada publik. Ini loh masih harus waspada. Gitu. Kan itu kan sesuatu yang tidak perlu kita katakan, tapi kita buat untuk kemudian dilihat. Bukan kenapa-kenapa, kita juga tidak comfortable untuk menggunakan masker. Tetapi ini adalah jalan terbaik, paling tidak kita memperlihatkan dari diri kita sendiri, dari perusahaan kita sendiri untuk mengatakan, you still have to aware untuk hal-hal seperti ini. Gitu. Itu Bang Don, pengetatan itu, protokol kesehatan, itu kan, atau pengetatan PPKM kalau kita bicara soal pembatasan wilayah, itu kan secara langsung nyata-nyata menekan ekonomi, Bang. Nah ini bagaimana jalan tengah kita tetap mendorong ekonomi kita tetap tumbuh, tapi tidak mengabaikan lagi soal kesehatan, meskipun dikatakan Omikron ini tidak semematikan Delta. Dugaan saya, Leo, memang pemerintah tidak akan mengambil risiko untuk ekonomi juga tidak tumbuh. Tadi kan kita sudah sampaikan berita perkiraan 5, sekian persen. Iya, tahun depan. Saya kira ini sesuatu yang sangat promising. Lalu kemudian kalau ada Omikron yang kemudian berkembang begitu cepat, itu juga akan mengganggu gitu. Ya
pilihannya kembali ya kita oke ekonomi, tapi kita juga harus jaga kesehatan. Ketika kita mengatakan bahwa ini tidak seberapa berbahaya, tapi kan tidak juga susah untuk meyakinkan publik tetap pakai masker, tetap jalankan 3T, lalu kemudian tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Ini hal-hal yang sudah terbiasa, jangan dulu kendor gitu. Kalau beberapa waktu ini sudah kendor, ya kita harus mulai lagi. Kita harus mulai lagi, dan sebetulnya ini tidak ada susah-susahnya loh. Betul. Tidak ada susah-susahnya, dan saya kira kita kan sudah sukses sebagai sebuah bangsa yang bisa mengatasi varian Delta sampai sejauh ini. Dan kesuksesan itu tidak terjadi di banyak negara. Begitu membanggakan ketika kita sebagai bangsa itu sukses. Lalu kalau kita dengan yang begini juga dalam kebersamaan kita bisa melakukan hal yang sama, mengulangi hal yang sama, menjaga kesuksesan yang sama, mestinya kita bisa lakukan. Ada yang mengusulkan Bang Don, karena memang kita tahu virus ini tidak bisa terbang, tidak bisa jalan sendiri, dia ikut orang. Ada yang mengusulkan untuk saat ini, katakan sampai tahun baru, pintu keluar masuk internasional Indonesia ditutup dulu saja, supaya kemudian benar-benar kita bisa melokalisir kasus yang ada di Indonesia, tidak lagi ketambahan dari luar. Bagaimana Bang Don? Faktanya sebetulnya pintu internasional kita kan belum seberapa efektif untuk mendatangkan orang pergi pulang ya. Sebetulnya tidak seperti masa-masa normal. Belum terlalu banyak sebetulnya. Ya, cuman ini kan bukan soal berapa besarnya, tapi itu kita punya tujuan yang kebetulan misalnya menjadi negara yang pandeminya adalah Omikron gitu. Itu kan cepat sekali kan bisa bawa ke sini. Itu sebabnya misalnya yang ketahuan itu kan warga negara Indonesia yang ke Inggris, yang kemudian di di karantina. Jadi itu yang sebetulnya kita harus waspadai. Mungkin perlu selektif, tetapi kalau bisa memang seperti himbauan Presiden, ya jangan keluar negeri dulu, pejabat negara maupun warga biasa. Dan kalau yang keluar negeri tidak penting-penting amat. Kalau yang keluar negeri harus karantina. Ya harus, dan tidak boleh ada pengecualian. Surat edaran itu loh Bang. Atau mengecualikan diri gitu. Nah itu bagaimana itu Bang? Kan sudah ada kejadian ini. Ya aneh kalau ada orang mau mengecualikan diri. Itu menurut saya arogansi, entah karena jabatan, entah karena personal yang memang tidak wajar. Berlaku arogan dalam situasi seperti ini. Harus waspada bahwa kalau saya keluar negeri, possibility saya menjadi carrier itu besar gitu. Dan saya harus menyelamatkan diri saya dan menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar saya untuk tidak menjadi carrier untuk hal begini. Jadi saya kira perlu diolok itu mereka yang merasa mengecualikan diri. Dan karantina itu pada jabatan entahkah sebagai DPR, memang seberapa penting sih pekerjaanmu dan seberapa produktif. Kalau di karantina juga tidak akan mengubah apapun. Iya, karena banyak juga yang sudah bisa dilakukan online kan sebetulnya. Di tempat karantina pun tetap bisa bekerja. Terakhir Bang, kalau begitu apa langkah yang sederhana yang tetap bisa kita lakukan baik sebagai warga negara maupun anggota keluarga untuk mengamankan diri kita dari Omikron ini Bang Don? Iya Leo, mantranya tidak ada yang ajaib. Mantra yang lama adalah bahwa kita harus tetap jalankan prokes. Prokes itu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Itu betul. Itu yang kita lakukan ya. Semoga kita bisa sama-sama membendung varian Omikron ini supaya kita tetap bisa melindungi diri kita dan orang yang kita kasih. Bang Don Bosco Slamun, terima kasih sudah hadir di tempat ini Bang. Selamat pagi. Selamat pagi Leo. Pemirsa, varian Omikron mungkin saja saat ini, walaupun masih harus diupdate lagi, tidak seberbahaya varian Delta. Namun kalau penyebarannya tidak bisa dikendalikan, bukan tidak mungkin akan membuat penanganan pandemi COVID-19 yang sudah bagus saat ini menjadi kocar-kacir lagi. Karena itu kita, saya, Anda harus tetap pakai masker, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan dan kurangi pergerakan. Dan bagi Anda yang belum divaksin, ayo segera divaksin. Bersama-sama kita dapat membendung varian Omikron. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV